Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini kita sama-sama membuka kembali dan saya beri judul Tuhan memberkati keluarga kita. Yang terdapat di dalam 1 Tawarik 17 ayat 27. 1 Tawarik 17 ayat 27 di sini dikatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan ini, biasanya ayat ini sering digunakan saat ucapan syukur rumah baru, atau ucapan syukur keluarga yang diberkati dengan anggota keluarga baru, atau juga keluarga-keluarga yang baru masuk dalam pernikahan. Ya, tetapi ayat ini sangat luar biasa. Dikatakan kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Kalau kita bilang hamba-Mu dengan huruf besar, oh ini hamba Tuhan. Bukan, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dan yang percaya bahwa Allah berkenan untuk memberkati keluarga kita, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Konteks ayat ini saudaraku, kalau kita baca dikatakan untuk tetap diberkati selama-lamanya. Diberkati untuk selama-lamanya. Itu pasti kerinduan kita semua. Itu pasti keinginan dan harapan kita. Tetapi bagaimana untuk kita terus diberkati selama-lamanya? Teristimewa keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Ayat ini ada satu doa syukur Raja Daud kepada Tuhan ketika ia mendapatkan firman melalui Nabi Nathan. Dan dikatakan Daud berdoa untuk keluarganya, kiranya Tuhan memberkati untuk selamanya. Semua kerinduan kita selalu berharap keluarga kita diberkati untuk selama-lamanya. Dan janji Tuhan ini iya dan amin. Benar, Dia akan memberkati keluarga kita selama-lamanya. Asal kita pun tetap melekat kepada Dia. Asal kita pun tetap mengandalkan Dia. Asal kita pun tetap selalu berharap kepada Dia. Karena tidak sedikit dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita lupa. Kita cuma ingat diberkati untuk selama-lamanya. Tetapi apakah kita mencari sumber berkat itu dengan kesetiaan kita? Mencari sumber berkat itu dengan ketekunan kita? Mencari berkat itu dengan yang menjadi sumber itu dengan kesungguhan hati kita? Allah dengan janjinya tidak pernah berubah. Dia akan memberkati. Tetapi bila mana kita menyimpang dari jalannya, kita menjauh dari jalannya, kita menjauhkan diri dari perhimpunan kita bersama dengan Dia, tidak ada dalam persekutuan dengan Dia, bagaimana berkat Allah itu mau mengalir dalam kehidupan kita? Kenapa? Kita menjauh dari sumbernya, yaitu Allah sendiri. Kita sibuk dengan urusan kita. Kita sibuk dengan masalah kita. Kita sibuk dengan segala macam keperluan-keperluan kita sebagai manusia pada umumnya. Kita lupa bahwa sumber dari segala yang kita cari ada di dalam Tuhan. Dan janjinya Dia akan memberkati kita selamanya. Kenapa seringkali kita menemukan masalah? Kenapa kita seringkali menemukan jalan buntu? Karena kita tidak dekat dengan Dia.
Jika kita menggunakan waktu-waktu kita, yaitu dengan doa sebagai salah satu alat komunikasi kita dengan Tuhan, dengan rutin, dengan setia, maka saya percaya hubungan intim kita dengan Tuhan akan terjalin dan menjadi nyata bahwa berkat Tuhan itu akan dinikmati oleh kita selama-lamanya. Dalam perjalanan iman percaya kita seringkali sebagai manusia suka lupa, suka lalai, suka malah malas dah, inilah, itulah. Sehingga hubungan kita kepada Tuhan mulai renggang. Hubungan kita kepada Tuhan itu mulai jarang. Baik dalam doa, baik dalam baca firman, dalam kita berbakti, apalagi. Semuanya itu kita lupakan. Dan kita asik dengan hidup kita sendiri. Kalau masalah datang, kita hanya berkata, kok Tuhan gak memberkati saya? Janji Tuhan itu berkatnya selama-lamanya untuk saya, untuk keluarga saya. Kok keluarga saya begini, kok keluarga saya begitu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biar kita menyadari bahwa hari-hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk terus sekarang hidup berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Supaya senantiasa berkat Tuhan itu menjadi nyata atas hidup kita semua dan kita nikmati selama-lamanya. Dan dikatakan ada berkat, ada satu persekutuan dengan Tuhan yang manis, yang intim. Bukan cuma doa-doa yang seperti biasa, mau makan lah atau apa, bukan. Tetapi lebih dari itu, adanya hubungan kita yang erat, terhubung kita dengan Tuhan, terkoneksi kita dengan Tuhan selalu, sehingga kita jauh dari keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan. Sebab janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tidak pernah lalai dengan janjinya, bahwa dia akan memberkati kita untuk selama-lamanya kalau kita ada hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga berkat itu menjadi bagian kita semua. Dan kalau sampai ada hal-hal yang kita alami di luar dari apa yang kita harapkan, biarlah kita menyadarinya. Kita mengintrospeksi diri. Apakah hidupku sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah hidupku sudah senantiasa berlayak? Dan doa menjadi satu sarana yang paling efektif. Saya katakan doa kita itu tidak terbatas tempat, waktu. Apalagi, enggak ada. Dalam segala kegiatan yang kita kerjakan, baik di jalan, baik di rumah, ibu rumah tangga sedang masak, kepala keluarga sedang bekerja di luar, kita tetap bisa terkoneksi dengan Tuhan. Hubungan itu tetap terjaga. Dalam pujian kita, dalam penyembahan kita, tetap kita jaga. Supaya apa? Tuhan tetap berkenan kepada kita semua. Kalau kita hidup dalam langkah-langkah yang Tuhan pimpin, saya percaya langkah kita itu tidak akan tersandung. Malah Tuhan mengarahkan langkah kita kepada satu tujuan yang sempurna. Tujuan yang memberkati kita. Karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Kepada siapa kita meminta. Biarlah pada malam hari ini firman Tuhan ini membuat kita semakin mengerti. Untuk kita diberkati oleh Tuhan selama-lamanya. Biar kita pun hidup berkenan kepada Tuhan. Berkat itu bisa datang, bisa juga hilang dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mau mendekat kepada Tuhan. Kita menjaga jarak dengan Tuhan. Bahkan bukan menjaga jarak, seolah-olah kita melupakan Tuhan. Sehingga berkat itu tertinggal. Kita nggak bisa berjalan bersama-sama dengan kita. Tapi manakala kita dekat dengan Tuhan, berkat itu tidak jauh. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, itu yang Tuhan akan berikan. Bahkan dalam segala keperluan-keperluan kita pun Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Dan Tuhan sanggup memenuhinya sebagaimana janjinya.
Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tapi biarlah kita hidup berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati keluarga kita, anak, menantu, cucu yang Tuhan percayakan, terus sampai keturunan kita diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan keberkatan Tuhan. Sekalipun dalam menghadapi segala situasi yang ada hari-hari ini, kita tidak kehilangan kekuatan. Kita tidak kehilangan pengharapan. Sekalipun banyak hal yang mungkin membuat khawatir sebagai manusia. Tetapi percayalah, janji Tuhan itu iya dan amin. Dia akan memelihara, dia akan memberkati kita selama-lamanya. Selama kita hidup berkenan kepadanya, selama kita melekat kepadanya, selama kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya biar kita tetap berdoa, kita tetap bersyukur, dan kita tetap semangat. Karena Tuhan tetap menyertai kita. Immanuel, dia tidak akan membiarkan kita. Immanuel, dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam ini. Dan percayalah, yang terbaik akan menjadi bagian kita semua. Yang terbaik akan menjadi milik kita semua. Dan tidak akan hilang. Karena apa? Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik dan menyediakan yang terbaik sepanjang hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, biarlah keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang diberkati dengan limpahnya, dengan sukacitanya. Karena semuanya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya keluarga-keluarga yang ada, saudara-saudara yang ada pada malam hari ini, penuhi dengan keberkatan Tuhan, dipenuhi dengan anugerah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu malam hari ini, meneguhkan kami, menguatkan kami, dan memberikan pengharapan bahwa Engkau tetap akan memberikan berkat-Mu sampai Engkau berkenan dalam kehidupan kami sampai waktu yang Tuhan tentukan. Sekalipun di tengah keadaan yang semakin hari semakin sukar dan sulit, tetapi orang-orang, keluarga-keluarga yang berkenan, yang menjadi perhatian khusus oleh Tuhan, akan diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami diberkati dengan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih, ini doa kami. Kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.